Halo everyone, welcome to my channel. Dan ya, balik lagi di cicilan part PC ya, konten yang lagi aku bikin. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah nonton video-videoku sebelumnya. Dan kali ini channel aku udah aku rename ya, dan kita bakalan fokus untuk membahas terkait komputer teman-teman ya. Jadi kali ini kedepannya aku bakal terus membahas terkait komputer. Sebenarnya aku udah bikin shortnya juga, tapi udah lama banget tuh shortku bikin ya. Terakhir tuh kapan ya, itu udah lama banget. Dan ya aku sempet off juga, dan karena memang ngefokus guys ya, ngefokus untuk bikin video. So di channel ini aku pengen ya mendokumentasiin gimana sih proses aku nyicil part-part komputer yang mau aku bikin. Dan pastinya juga untuk membahas terkait teknologi-teknologi ya, aku pengen bikin video yang baru lagi hype banget ini, yaitu terkait part komputer yang lagi pada naik guys. Ya, kali ini di cicilan part PC selanjutnya aku bakalan banget ini guys ya, karena ini adalah part yang biasanya paling serius, paling mahal ya. Pasti kalian juga udah bisa tebak ya guys ya, part apa ini di komputer yang paling mahal dan paling serius dibutuhin oleh para user gitu, apalagi buat kalian para gamers ya. Nah ya, part selanjutnya yang mau aku kasih tahu ya di konten ini adalah ini dia guys, part com yang benar-benar bikin aku happy banget guys ya. Jadi ini adalah GPU ya, Graphic Processing Unit, dan ini adalah RTX 3070 ya, Gaming X Trio. Dan ya pastinya second ya guys ya, nggak mungkin aku beli baru guys ya, nggak mungkin aku beli baru. Jadi ini adalah part second, yang mana sebenarnya aku beli ini tuh mati guys ya. Jadi fun fact-nya, GPU ini mati teman-teman ya. Jadi bener-bener aku beli dalam keadaan mati. Total guys ya. Ya sebenarnya masih bisa, listriknya masih masuk gitu, tapi emang no display aja gitu guys ya. Nah, GPU ini aku beli second dari temanku sendiri guys ya. Jadi waktu itu temanku dia lagi jual PC-nya ya, tahu kenapa dia nggak ngomong gitu ya, karena emang dia orangnya sedikit tertutup, jadi dia nggak ngomong. Dan dia udah jual part PC-nya, termasuk ya semua monitor, casing, motherboard, CPU, dan sisa waktu itu GPU nggak dia jual karena emang sorry ya motor, karena memang ya GPU-nya nggak ada display gitu, no display, jadi nggak dia jual. Terus aku tanyain deh, GPU-mu masih ada nggak gitu? Ada tapi no display gitu. Yaudah, gue bayarin aja gitu. Setelah tawar-tawar harga, dapatlah GPU ini di harga 365.000 guys. Ya, 365.000 harganya sangat-sangat murah ya guys. Jadi emang kosku ini di pinggir jalan, jadi sorry kalau motor lewat ya guys ya. Ya, jadi kalau memang suaraku ini nggak kedengaran jelas, sorry banget teman-teman. So lanjut, jadi ya aku beli harga 365.000 ini udah 10% doang ya dari harga GPU secondnya gitu. Karena kalau kalian lihat di marketplace, harga GPU ini tuh masih di harga sekitar 3,4 sampai 4 juta ya kalau nggak salah. Nah, aku beli ini di bulan Juni sebenarnya, tapi aku nggak bikin konten langsung karena aku pastiin dulu ini GPU bisa nyala gitu. Jadi aku servis dulu teman-teman. Nah, aku udah servis 2 kali guys ya, 2 kali GPU ini. Jadi yang pertama itu aku servis dan ternyata masih nggak jadi guys. Jadi dibalikin, yaitu biaya ongkirnya bolak-balik sekitar 90.000 lah ya, 80.000 sekian. Nah terus kemudian aku servisin lagi, dan katanya harus dicek dulu gitu. Aku udah sampaikan ya ke tukang servis yang kedua. Jadi aku sampaikan dari tukang servis yang pertama itu katanya harus rebol gitu, dan dia nggak menerima rebol di tukang servis yang pertama. Kemudian di tukang servis yang kedua katanya harus dicek dulu. Jadi yaudah, aku langsung kirim setelah dapat GPU-nya balik di tanganku gitu. Dan ini di tukang servis yang pertama itu udah mendep sampai 3 bulan gitu. Jadi sampai Oktober awal kemarin guys ya, sampai Oktober awal ini baru balik dan baru bisa aku kirim ke tukang servis yang kedua. Nah di tukang servis yang kedua ini ternyata guys ya, ternyata
masih nyala guys. Ternyata bisa nyala dengan dicek ternyata ada baut yang kekencengan. Ini rada aneh nih guys. Jadi biasanya baut ini kendor ya, kekenduran gitu ya, sekarang kekencengan gitu. Jadi nggak boleh dikencengin nih, udah dikasih stiker lagi nih sama tukang servis yang kedua guys. So aku juga udah cek juga dan alhamdulillah bisa nyala teman-teman. Dan itu cuma menghabiskan biaya 500.000 guys. Gimana? Gokil ya guys, 500.000 aja untuk servis GPU ini guys ya. Dan ya kurang lebih total harga yang aku habisin untuk GPU ini itu sekitar 365 ditambah anggaplah 100 ya, 465 ditambah ya ongkir ke tukang servis yang kedua juga 100 anggaplah gitu ya guys ya. Jadi 600 ya sekitar 1.100.000 lah ya, 1.065.000. So aku merasa ini sangat worth it guys ya. Jujur aku memang waktu itu kemarin baru nyoba di PC temanku, yaitu pakai Ryzen 5 5000 Ryzen 5 5600G. Aku pasangin pakai ini dan ternyata udah bisa nyala buat main Forza Horizon juga. Aku coba Forza Horizon, dia masih normal, masih bisa dapat FPS di 180 ya. Aku nggak tahu ya apakah memang ada penurunan performa atau gimana dari GPU ini, tapi ya mau atau batalnya juga aku nggak tahu guys, karena 5600G ya, jadi aku nggak tahu lah ya. Yang penting masih bisa nyala dulu, yang penting aku punya GPU bisa nyala dulu guys, dan dipakai game masih normal. So aku udah happy banget dan aku langsung udah gak sabar sebenarnya untuk melanjutkan racikan PC-nya gitu ya guys ya. Dan gimana, apakah kalian mau melihat kira-kira GPU ini seperti apa? So langsung aja kita unboxing teman-teman ya. Ya oke, jadi kita unboxing ya GPU-nya seperti apa. Ini bukanya dari sini guys ya. Sini buka, kemudian kita tarik guys. Oke, kita pinggirin dulu kardusnya. Oke, gimana guys ya? Jadi ini tampilan dari GPU-nya. Garu banget sih guys, jujur. Aku happy banget buat dapet GPU dari seri Gaming X ya, dari MSI, karena salah satu seri yang desainnya itu cukup gahar gitu guys. Nah, dan ini tebel ya guys ya, sekitar 2,5 slot PCIe ya. Jadi ini untuk port-portnya ya, port-portnya masih lengkap semua, dan kemarin aku udah coba juga untuk HDMI nya masih bisa jalan. Nah ini ya bagian sini emang agak sedikit korosi sih guys ya, tapi masih aman-aman aja guys. Terus nah ini dia bagian yang gak boleh dikencengin guys, sorry ngeblur. Nah ya di bagian sini gitu ya guys ya, dan pasti ini garansinya udah habis, jadi ya nggak perlu dipertanyakan ya guys ya. Nah ini untuk bagian heatsinknya juga agak sedikit korosi, tapi nggak masalah teman-teman ya, aku tetap happy aja guys ya. Fan-nya juga cukup ya guys ya, ini tebel banget guys. So dan ini minus emang lampunya mati, ini mati, ini juga mati guys ya, sebelah sini juga mati lampunya, ada kotoran guys gitu ya guys ya. Dan boxnya kosong, nggak ada apa-apa lagi. Ini juga kita udah nggak dapat holdernya, kita udah nggak dapat holdernya. Waktu itu sebenarnya ada surat-suratnya guys ya, kertas-kertasnya itu masih ada, cuma di tukang servis yang pertama itu dia lupa naruh lagi, dan ya udahlah, dia minta apa mau dikirim lagi mas gitu, nggak usah gitu. Udah, dan nggak aku kirim lagi jadinya teman-teman. So gimana guys, gahar banget ya, nanti ya kita pasang di PC kita guys. Oke itu aja guys ya unboxingnya. Nah ya kurang lebih kayak gitu guys untuk GPU-nya. Tampilannya masih cukup bagus meskipun ada beberapa part-part yang terlihat korosi gitu ya guys ya, tapi nggak masalah selama masih bisa nyala gitu. Dan aku habis ini bener-bener di harga 1 juta sekian doang, 1 juta kecil, jadi bener-bener di bawah harga pasarannya. So
buat kalian juga yang mungkin ya kepengen rakit juga, jangan pernah ragu buat beli part second juga. Yang penting kalian tuh hati-hati guys ya. Dan kenapa aku berani ngambil ini, karena ya dari temanku sendiri gitu ya. Jadi ya hitung-hitung aku juga membantu dia dengan harga yang 365.000 ya aku bayar ke dia, oke. Ya jadi intinya sih kayak gitu ya. Kalau kalian mau beli atau mau rakit part PC, apalagi sekarang part lagi naik-naiknya ya per bulan pertengahan Oktober ini. Jadi kalian jangan ragu juga buat ambil part second yang menurut kalian tuh worth it ya. Jadi kalian harus pintar-pintar juga ya untuk menyelam gitu ya guys. Kalau kalian mau beli part second, pastiin garansinya masih ada juga. Kalau kalian mau beli part-part yang memang ya itu cukup apa ya namanya, cukup cepat rusak atau gampang rusak, itu kalian harus pastiin garansinya masih ada gitu. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah menonton. Ini dia GPU RTX 3070 ya, GPU bukan ya termasuk mid range lah ya, tapi bener-bener tenaganya juga udah luar biasa. Nah kalah lah dari RTX 4060 juga, ini masih bisa nantinya untuk di raw performance ya. Kecuali dia udah ngaktifin multi frame generation, mungkin 5060 juga ya pasti. Ya, VRAM-nya emang 8GB, tapi buat aku udah masih cukup lah ya. Nanti sambil nabung lagi, kita lanjutin part selanjutnya sampai nanti udah jadi ya udah kita pakai dulu sampai rusak, atau kita sambil nabung buat beli GPU yang baru sekalian. Oke, itu aja untuk konten kali ini teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk kalian komen kira-kira mau aku bikinkan konten apa ya, mau aku bikin konten apa, boleh komen di bawah. Atau kalian mau saran racikan juga boleh. Aku suka banget untuk baca-baca, kemudian aku sharing ke kalian, dan juga aku suka untuk apa namanya mencari tahu gitu kira-kira racikan-racikan PC yang bagus itu seperti apa. Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.